Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa ketua kelas mempersiapkan kelasnya dan membaca Al-Quran setelah itu ya. Oke, ketua kelas. Siap. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Oke, yang udah hadir hari ini siapa aja? Nisa, Siti, Faiza, Emira. Mira. Apa keterangannya nih? Yang si Siti, Izin. Terus Emira, Faiza izin. Emira, baiklah, sebelum kita masuk ke materi tentang KA generatif, pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Yang berpikir komputasional. Nah, untuk pertemuan ini kita ngebahas tentang KA generatif. Artinya, KA ini artinya kecerdasan artifisial dan implementasinya. Implementasi tahu apa? Implementasi itu kayak aplikasinya, kita menerapkannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di antara dua ini, gambar ini, yang mana yang asli dan yang mana yang AI? Kucing. Yang AI kucing. Terus yang mana asli? Yakin? Betul? Yakin nih? Ya. Sebenarnya kalau dari gambar memang udah nampak ya mana yang asli sama yang AI. Kalau kucing itu ya betul AI. Tapi sedangkan yang gambar ini adalah AI. Ya, ini adalah AI. Kenapa? Karena sekarang penggunaan AI itu sudah meluaskan. Nah, banyak foto-foto kita misalnya itu bisa diperhalus lebih cantik. Ini menggunakan AI dia. Makanya seolah-olah dia kayak asli. Nah, lanjut. Ini ada beberapa video menggunakan AI generatif. Ya, tolong disimak baik-baik. Nah, jadi nanti ada 4 perbedaan. Kira-kira nanti di akhir 4 video ini, coba nanti tolong dijelaskan. Nah, ini video pertama yang di bawah itu dia menggunakan gambar asli. Sedangkan yang di atas dia sudah menggunakan AI. Jadi muka yang asli itu kayak boneka ya, hampir kayak boneka.
tidak asli. Itu dia. Lanjut yang kedua, nih. Nih, AI deepfake. Ya, hati-hati yang menggunakan atau yang apa namanya? Suka memposting foto ya. Yang suka memposting foto hati-hati. Kenapa? Karena sudah banyak tuh situs-situs. Nah, kayak gini. Ini AI, ini original. Itu dia. Padahal originalnya aslinya itu dia laki-laki. Nah, tapi karena banyaknya sekarang foto-foto yang ada di Google, dia ambillah foto cewek, dia masukkan ke dalam AI, nah dibuatlah seperti yang di atas itu. Jadi seolah-olah mukanya dia itu menggunakan foto orang. Nah, makanya hati-hati bagi yang suka posting-posting foto, itu tolong hati-hati. Kenapa? Karena bisa aja ada orang yang tidak suka sama kita menggunakan foto kita untuk disalahgunakan. Ya, apalagi kayak stiker WA. Tuh, banyak kan? Ya, ada nanti dijadikan stiker mukanya muka jelek. Nah, tuh hati-hati tuh. Lanjut, nih. Kira-kira ini asli apa tidak? Tidak. Dari mana datangnya tidak asli? Nampak. Apa nampaknya tuh? Mukanya beda? Kayak boneka? Ya, dari wajahnya aja sudah nampak bahwa video ini adalah menggunakan AI. Ya, lanjut. Ini udah banyak nih, sering di TikTok. Iya. Banyak kan? Iya. Tapi lupa ibadahnya. Jangan lupa sholat bro, karena terkadang kita seperti hamba yang tak tahu diri. Banyak maunya tapi lupa ibadahnya. Jangan lupa sholat bro, karena di akhirat gak akan ada malaikat yang ngajak kamu pusreng. Jangan lelah jadi baik, kadang kebaikanmu tak dibalas manusia, tapi pasti dicatat Allah. Dari mana dapatnya AI? Apa yang apa? Dari cara ngomongnya. Terus apa lagi? Suaranya, kaku, gerakannya, apa lagi? Banyak ya, kayak di sekitarnya itu. Misalnya di situ kan hujan. Nah, sementara dia tidak minggir, kan? Tetap di situ. Sementara lampiasan hujannya kena dia. Terus cara dia ngomong pun juga seperti kayak nggak orang tua. Nah, itu dia menggunakan AI general. Nah, lanjut. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian wajib mengenal konsep dari KA. Artinya di sini kalian bisa menjelaskan konsep KA generatif itu seperti apa. Terus yang kedua, mengidentifikasi. Berarti di sini kalian harus memahami macam-macam dari KA generatif yang ditemui di kehidupan sehari-hari. Banyak di kehidupan sehari-hari. Terus mengembangkan ide kreatif. Artinya kalian di sini mengembangkan ide kreatif yang kalian punya. Gunanya untuk pemanfaatan KA generatif yang positif dan bertanggung jawab. Dan terakhir nanti barulah di LKPD nanti kalian mencoba alat sederhananya menggunakan KA generatif sederhana untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang bakalan kita capai untuk hari ini. Nah, kira-kira generatif AI itu apa sih? Nah, AI itu adalah jenis kecerdasan buatan. Kalau kepanjangan AI apa? Artificial Intelligence. Artinya atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan.
Nah, jadi AI generatif ini adalah jenis kecerdasan buatan yang dilatih untuk menciptakan konten baru. Kontennya itu bisa berupa teks, gambar, video, musik, ataupun bahkan kode komputer. Jadi, AI generatif ini bisa digunakan untuk kita membuat sebuah konten. Kontennya bisa berbentuk apa aja, bahkan untuk kode komputer pun juga bisa. Nah, berbeda dengan AI biasanya yang hanya bisa mengenali atau mengelompokkan data. AI generatif ini benar-benar menghasilkan karya baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya, AI generatif dapat membuat lukisan digital, menulis cerita unik, atau membuat musik baru sesuai dengan instruksi kita. Jadi beda AI dengan AI generatif. Kalau AI dia cuma membaca data yang kita inginkan, sedangkan generatif AI dia bisa menciptakan karya baru ataupun konten-konten yang sesuai dengan instruksi yang kita buat. Itu dia generatif AI. Nah, bagaimana sih AI generatif itu bekerja? Nah, AI itu seperti seorang seniman yang belajar dari ribuan lukisan. Ia memperhatikan pola, warna, dan bentuk untuk memahami aturan berkreasi. Nah, pelatihannya AI itu melihat banyak data. Jadi AI itu banyak dia melihat data-data seperti teks, gambar, video, dan lain-lainnya. Dan belajar polanya, AI mengenali aturan dan pola dalam data tersebut. Yang terakhir adalah generasi. Ketika diberi perintah atau prompt, AI menciptakan karya baru berdasarkan pola yang telah dipelajari. Itu dia cara kerja dari AI generatif. Berarti dia nanti akan melihat data, melihat banyaknya data, terus nanti dia mengenali aturannya seperti apa, barulah nanti diberikan perintah berdasarkan yang dipelajarinya. Nah, ini contoh populer yang digunakan pada AI generatif. Ada teks itu biasanya untuk menulis esai, ringkasan, jawaban pertanyaan, dan membuat cerita. Contoh teksnya itu kayak ChatGPT, Gemini, Plot. Nah, sama kayak kalian, kalau kalian mencari jawaban menggunakan ChatGPT enggak? Ya kan? Iya, ChatGPT. Tapi tidak semua ChatGPT itu benar. Boleh kalian ambil ChatGPT, tapi dipahami dulu lagi kata-katanya. Ya, cocok nggak sama kita? Ngerti nggak sama kita kata-katanya? Jadi dipilah-pilah lagi kata-katanya. Terus ada gambar dan desain. Biasanya untuk membuat ilustrasi, logo, dan desain arsitektur yang kreatif. Ada video dan animasi. Dia menggunakan Runway ML Pika Labs. Menghasilkan video dari teks atau gambar, serta mengedit video dengan AI. Berarti tadi itu dia menggunakan Runway ML. Terus ada musik dan audio. Membuat melodi, soundtrack, dan lagu lengkap secara otomatis. Yang terakhir adalah kode. Nah, kode ini adalah kode pemrograman yang membantu programmer untuk menulis kode lebih cepat dan akurat. Nah, ini adalah contoh dari AI generatif. Kenapa sih pentingnya form di masa sekarang? Karena sebagian besar pekerjaan itu sekarang memakai sistem AI. Nah, untuk menjalankan sistem AI, kita menggunakan form sebagai instruksi. Kenapa? Kalau kita menggunakan form yang jelas, maka output yang dihasilkan juga jelas dan bagus. Misal, contoh ini, form yang baik. Nih, kriteria form yang baik. Subjek utamanya, deskripsi, detail subjek. Nah, kalian detail nggak subjeknya itu apa? Misalnya kucing, mau kalian buat. Terus gayanya gimana? Tentukan estetika yang diinginkan. Pencahayaannya gimana?
Terus komposisi atau kameranya gimana? Ini ada contoh form yang tidak baik. Kucing di sofa. Kira-kira apa yang keluar nanti? Coba kita buat ya. Kucing di sofa. Kita masukkan menggunakan ChatGPT. Tadi katanya kucing di sofa. Kira-kira apa sih yang keluar? Kucing di sofa. Katanya kamu bisa jelaskan sedikit lebih spesifik maksudmu. Apakah kamu ingin gambar kucing di sofa atau misal cerita tentang kucing di sofa atau lukisan? Nah, gambar. Ya, misalnya gambar. Makanya kalau dalam membuat form itu harus instruksinya jelas. Gambar kucing di sofa. Ya, dia akan mengeluarkan gambar karena instruksi yang pertama itu adalah gambar. Ini ya, loading. Nanti kita tengok ya. Oke. Nah, ada contoh form yang baik dan jelas dan efektif. Misalnya, seekor kucing main fun berbulu orange tebal sedang tidur meringkuk di atas sofa beludru berwarna jamrud. Nah, nanti coba masukkan ke ChatGPT apa yang keluar. Atau bunga yang awalnya bunga yang cantik jadi bisa dibuat form yang baik. Bunga sakura dengan kelopak merah muda yang halus dibuat dengan gaya lukisan cat air Jepang berlatar belakang kabut pagi. Nah, jadi dalam menggunakan AI generatif harus menggunakan form yang baik tadi. Masukkan yang ini lagi, seekor kucing nih. Nah, gambar kucing di sofa. Nah, ini dia hasilnya kalau misalnya dengan form yang di atas tadi. Kalau yang satu ini tadi nih, seekor kucing main con berbulu orange tebal dengan tidur meringkuk di atas sofa berwarna jamrud. Kalau yang ini kan cuman kita minta gambar kucing di sofa aja. Nggak minta nih dia seperti apa, mau warna apa. Nah, itu dia perbedaan form yang baik, jelas, sama yang tidak jelas. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak masalah ini, generatif AI? Oke. Yang punya HP boleh diambil, dihidupkan. Jangan ada buka yang lain-lain ya. Silakan, ambil. Yang punya HP. Di situ kan belum ada nama kok, nama sama kelas, nanti buat nama kelas. Dihidupkan. Sebelum dilihat HP-nya, coba dibaca dulu KPG-nya. Nah, ada 3 bagian yang strategis. Ya, ada 3 bagian. Bagian pertama di sini ini bagian pertama pemahaman kalian. Kira-kira nanti didiskusikan ya. Menurut kalian pemahaman awal apa itu AI generatif? Kira-kira AI generatif itu apa menurut kalian atau menurut kelompok kalian? Terus pernah nggak kalian melihat contoh kontennya seperti gambar, teks, musik yang dibuat oleh AI? Jika iya, kira-kira konten apa yang pernah kalian lihat yang dibuat oleh AI ya? Terus menurut kalian mengapa sih penting bagi kita untuk belajar tentang AI generatif? Kenapa menurut kalian penting untuk belajar AI generatif? Nah, terus yang bagian kedua, di sini kalian
tugasnya adalah membuat konten dengan AI generatif. Jadi setiap kelompok akan mencoba membuat satu konten, gambar atau teks menggunakan AI generatif. Nah, di sini kalian bisa bebas membuat formnya sendiri ya. Tentukan formnya dulu. Di sini udah ada dikasih contoh-contohnya. Kalian bisa buat versi kalian. Nah, kalau sudah dibuat nanti, kalian tuliskan di sini formnya apa. Dituliskan formnya, dituliskan, baru nanti coba dicoba menggunakan ChatGPT atau Gemini yang menurut kalian yang gampang gitu. Form punya kalian, kira-kira hasilnya bagus tidak? Nah, kalau sudah baru nanti gunakan alat AI generatif yang telah disediakan seperti kayak Google Gemini atau alat yang lainnya. Itu nanti kalian masukkan formnya, terus amati hasil yang diberikan oleh AI. Jika hasil yang kalian buat itu belum sesuai, maka kalian bisa mencoba memodifikasi. Memodifikasi tahu artinya apa? Iya, memperbaiki form yang kalian buat. Misalnya kayak menambah detail, mengubah gaya, atau memperjelas instruksi. Nah, nanti hasil karyanya yang gambar ini, sebenarnya ini ditempel, tapi nanti kalian buat formnya, nanti diketikkan di sini. Kita mau lihat hasil yang punya kalian di sini. Jadi ya nomor 4 ini gak usah diisi dulu, tapi kalian buat formnya. Terus, nah, jika kalian membuat teks, cerita, puisi lainnya, tempelkan teksnya. Atau kalian tulis teksnya. Tuliskan teksnya di bawah ini. Nah, baru yang terakhir nanti refleksi. Refleksi ini kalian jawab pertanyaan-pertanyaan secara berkelompok. Nanti bagaimana perasaan Anda, gimana hasilnya, apa yang perlu dimodifikasi, terus apa tantangan terbesar dalam membuat form. Nah, itu dia, berarti ada 3 bagian yang kalian isi. Ya, gunakan ChatGPT ataupun Gemini. Ya, dicoba-coba form yang sesuai, yang bagus, yang menarik dilihat. Oke, buat nama kelompok sama kelasnya. Ya. Jangan ada buka yang lain selain di samping, nama kelompok di samping. Nama-nama yang ada di sini. Iya, nama-nama yang di kelompok. Nama-nama yang sekarang ya, yang ada sekarang. Yang tidak datang nggak usah. Nggak usah buat nama kelompok berapa, buat aja nama-namanya. Nama pendek, tidak nama panggilan ya. Nama awal aja ya. Misalnya kayak ya, Sajia Amina, Sajia. Azalea saya. Nama depannya aja. Nama panggilannya. Kalau ada yang tapi berubah.
Nggak usah. Pomnya aja. Pomnya. Promnya aja, promnya. Ya, yang teks puisi ditulis hasilnya. Udah ada yang siap? Lima menit lagi ya.
Apa? Tidak berarti kelompok Afra udah? Udah. Kita duluan kan dulu kelompok Afra. Ya, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurutmu pemahaman awal Anda apa itu AI generatif? AI generatif adalah data buatan yang digunakan untuk menghasilkan gambar, video, teks, dan musik sesuai dengan apa yang diinginkan. Pernahkah Anda melihat contoh konten, gambar, teks, musik yang dibuat oleh AI? Jika iya, berikan contohnya. Iya, contoh gambar AI generatif yang pernah saya lihat adalah kucing mengaji dan tuntung sahur. Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk belajar tentang AI generatif?
agar bisa menggunakan AI generatif untuk hal yang positif dan bermanfaat serta membedakan konten AI dan konten asli. Buatlah penjelasan singkat tentang fenomena alam aurora. 2. Buatlah gambar fenomena aurora yang terjadi di langit utara. Jadi dari prompt kami yang pertama yaitu buatlah penjelasan singkat tentang fenomena alam aurora. Yang kami dapat adalah aurora adalah tarian cahaya di langit akibat interaksi antara medan makhluk bumi dan partikel dari matahari. Ini form yang mereka buatlah gambar fenomena aurora yang terjadi di langit utara. Hasil yang mereka dapatkan, Ini guys auroranya. Cantik gak? ini form finalnya. Form yang sebelumnya ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti ini yang kalian dapat. Bagaimana perasaan Anda saat berinteraksi langsung dengan AI generatif? Menantang lainnya berhasil karena kita bisa menghasilkan gambar atau media sosial video sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mulai adik harapkan dan cukup. Demikianlah singkat dari kami. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, menurut pemahaman awal Anda, apa itu AI generatif? Jenis kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan konten seperti teks, gambar, video, atau lain-lain. Pernahkah Anda melihat contoh konten, gambar, teks, musik yang dibuat oleh AI? Saya berikan contohnya. Pernah, contohnya mukbang lava AI dan kasus yang lain. Apa contohnya? Mukbang lava AI. Tiga, menurut Anda mengapa penting bagi kita untuk belajar tentang AI generatif? Jawabannya agar tidak tertipu oleh konten yang dihasilkan AI. Selamat kami buatlah orang yang sudah sampai. Jadi ini tuh orang yang sedang menyelam menggunakan baju penyelam dan menggunakan baju penyelam dengan ikan-ikan dan terus itu ke arah misalkan. Lanjut refleksinya. Bagaimana perasaan Anda saat berinteraksi langsung dengan AI generatif? Jawabannya menyenangkan dan menantang karena terkadang gambar yang dihasilkan AI tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Apakah Anda perlu memodifikasi prompt Anda? Jika ya, berikan Anda tersebut. Jika ya, mengapa Anda memodifikasinya dan bagaimana hasilnya setelah dimodifikasi? Perlu, karena sebelum dimodifikasi, gambar yang dihasilkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan setelah dimodifikasi, hasilnya sesuai dengan prompt. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam membuat prompt
dihasilkan tidak sesuai dengan form yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada lembar biasa, tolong diisi buat anak. Kalian cuma buat nama aja nanti ya. Buat nama nanti ibu koreksi. Buat nama sama kelasnya tolong diisi ya, itu ada 10. Jadi atas asesmen itu ada buat nama sama kelas. Ya siap. Udah kan? Ayo cepat ketua kelas. Siapa manggil? Ini gimana? Nanti. Oke, ada semua. Nah, selanjutnya kita refleksi sebelum kesimpulan. Yang pertama, satu hal yang menakjubkan yang kamu temukan tentang AI generatif hari ini apa? Apa satu hal yang menakjubkan? Apa? Ikan? Ikan PBB. Ikan PBB. Kucing? Kucing? Mengaji. Kucing baca buku. Ada kucing memasak. Kucing terbang. Iya. Terus satu hal yang harus aku ingat saat menggunakan AI generatif. Hati-hati. Hati-hati. Terus bersabar. Kenapa bersabar? Iya, karena dia memproses datanya. Terus apa lagi? Untuk yang ke hal yang positif, formnya harus. Nah, terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya dapat mengetahui Ya, dapat mengetahui AI generatif. Oke, coba baca Afra. Jadi kesimpulannya AI generatif itu adalah teknologi yang dapat mencipta berbagai karya baru dengan mempelajari pola dari data yang besar. Contohnya meliputi teks, gambar, video, musik, dan bahkan kode program. Jadi AI generatif ini adalah teknologi yang dapat menciptakan berbagai karya baru dan dengan mempelajari pola data yang besar. Contohnya kayak tadi teks, gambar, video, bahkan kode program. Nah, bijak gunakan AI, jangan sampai foto-foto kalian atau gambar-gambar kalian tersebar ya. Ya, jangan sampai tersebar. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita ngebahas tentang namanya PictoBlock. Jadi, kalau kalian penasaran, nanti di rumah hari Sabtu atau Minggu coba install namanya PictoBlock. Kayak gini tulisannya. Picto. Tulisannya kayak gini. PictoBlocks. PictoBlocks ya, install. Apa?
Gunanya untuk membuat animasi hampir sama kayak Scratch. Nih, kayak gini dia Pictoblok. Oh my god. Ada kita cukupkan pertemuan hari ini. Ketua kelas siapkan. Siap. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.